Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mawaddah dari kelas B Olimpiade. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Sejarah Sosiologi dan Revolusi Industri dan Revolusi Prancis. Revolusi Industri, abad ke-18. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat, memunculkan konsep-konsep seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Revolusi Perancis tahun 1789 sampai dengan 1799. Revolusi Perancis membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial masyarakat, memunculkan konsep-konsep seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte, tahun 1798 sampai dengan 1857. Dikenal sebagai bapak sosiologi, Comte memperkenalkan konsep positivisme dan metode ilmiah dalam sosiologi. Comte membagi sosiologi ke dalam dua pendekatan sebagai berikut. 1. Statika sosial atau sosial statik yang mengkaji tatanan sosial. Statika mewakili stabilitas. Yang kedua, sosial dinamika yang mengkaji kemajuan dan perubahan sosial. Dinamika melalui perubahan. Yang kedua, Karl Marx, tahun 1818 sampai dengan 1883. Dikenal karena teorinya tentang kelas sosial dan konflik kelas, serta konsep alienasi dan eksploitasi. Di samping dipuja banyak orang, Marx juga dikecam banyak orang, terutama pendapatnya tentang agama sebagai candu masyarakat, atau the opium of the people. Yang ketiga, Emile Durkheim, tahun 1858 sampai dengan 1917. Durkheim merupakan ilmuwan yang sangat produktif. Dikenal karena teorinya tentang solidaritas, pembagian kerja, dan peran agama dalam masyarakat. Tujuan kajian Durkheim ialah untuk memahami fungsi pembagian kerja serta untuk mengetahui faktor penyebabnya. Keempat, Max Weber, tahun 1864 sampai dengan 1920. Weber dikenal karena teori birokrasi dan peran kekuasaan dalam masyarakat. Weber juga terkenal bukunya yang berjudul A Contribution of the History of Medieval Business Organization dan The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, tahun 1904. Yang kelima, yaitu Herbert Spencer. Ia dikenal karena kontribusinya dalam bidang sosiologi, filsafat, dan teori evolusi sosial. Spencer membagi 3 aspek dalam proses evolusi, yaitu diferensiasi struktural, spesialisasi fungsional, dan integrasi yang meningkat. Spencer juga membagi struktur bagian atau sistem yang ditimbul dalam evolusi masyarakat menjadi 3. Yang pertama sistem penopang, yang kedua sistem pengatur, dan yang ketiga sistem pembagi. Yang keenam, yaitu Ibnu Khaldun, tahun 1332 sampai dengan 1406. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiologi, dan filsuf terkenal dari Tunisia. Dikenal karena kontribusinya dalam bidang sejarah, sosiologi, dan filsafat.
Ibnu Khaldun juga terkenal dengan bukunya, terutama buku Muqaddimah yang dianggap sebagai salah satu karyanya terbesar dalam sejarah dan sosiologi Islam. Yang ketujuh, yaitu Talcott Parsons. Tahun 1902 sampai dengan 1979. Seorang ahli sosiologi Amerika yang hidup di abad ke-20. Dikenal karena kontribusinya dalam bidang sosiologi, terutama dalam teori struktur fungsionalisme. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk materi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.